Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hikmat dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini deh, pernah nggak sih Anda ngerasa seharian itu sibuk banget, lari ke sana kemari, tapi pas malam kok rasanya nggak ada hasil yang berarti? Nah, kali ini kita bakal menyelami sebuah buku yang mencoba menjawab kegelisahan itu, buku yang menghubungkan iman kita dengan produktivitas sehari-hari. Kita mulai dari satu ide yang, nusuk banget dari penulisnya, Mohamed Faris. Dia bilang, sibuk itu tidak sama dengan produktif. Kalimatnya sederhana ya, tapi coba deh direnungkan lagi. Ini benar-benar inti dari masalah kita di zaman sekarang. Dan inilah akibatnya kan, kita sering banget ngerasa udah kerja keras, udah banting tulang, seolah-olah lari di atas treadmill tanpa henti. Tapi anehnya, kita nggak kemana-mana. Yang ada cuma capek, dan rasa puasnya itu entah kemana. Makanya kita perlu banget mendefinisikan ulang apa sih arti produktivitas itu. Buku ini ngajak kita melihat sebuah paradoks. Krisis kita sebenarnya bukan soal kekurangan waktu, bukan. Tapi hilangnya makna dan, yang lebih penting, hilangnya berkah dari waktu yang kita punya. Jadi langkah pertamanya adalah ngertiin bedanya dua hal ini. Orang yang sibuk itu yang penting gerak terus, aktivitasnya banyak, fokusnya ke jumlah. Hasilnya, tenaga terkuras, capek. Beda banget sama orang produktif. Dia fokus pada tindakan yang punya nilai, yang bermakna. Hasilnya justru memuaskan dan ngasih energi. Nah, buku ini nawarin sebuah rumus yang jelas banget buat ngubah pola pikir kita. Jadi, produktivitas itu sama dengan fokus dikali energi dikali waktu. Ketiga hal ini nggak bisa dipisahin. Semuanya harus kita kelola bareng-bareng. Eits, tapi tunggu dulu. Rumus tadi belum lengkap. Ada satu bahan rahasia yang jadi penguatnya. Sebuah konsep yang sangat penting dalam Islam, yaitu barakah atau berkah. Tanpa barakah, semua usaha kita ya cuma jadi gerakan kosong. Barakah ini ibarat pengalih spiritual yang bikin usaha sedikit terasa cukup dan yang berat jadi terasa ringan. Pertanyaannya, gimana cara kita mengundang barokah ini ke dalam hidup kita? Gimana cara membangun produktivitas yang penuh makna? Nah, buku ini membaginya menjadi 3 pilar kekuatan utama. Ketiga pilar ini, spiritual, fisik, dan mental, adalah satu kesatuan yang utuh. Ini nunjukin kalau produktivitas sejati itu sifatnya holistik. Kita nggak bisa cuma ngejar satu hal, tapi ngelupain yang lain. Ruh, jasad, dan akal kita, semuanya harus sehat dan seimbang. Tentu saja, fondasinya adalah pilar spiritual. Ini ibarat jangkar buat semua aktivitas kita. Maksudnya, ya setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun itu, niatnya harus lurus karena Allah. Dibarengi rasa syukur, tawakal, dan sabar. Inilah yang membuat semua kerja keras kita bernilai ibadah. Lanjut, pilar kedua, fisik. Nah, ini sering kita anggap remeh. Padahal, badan kita ini kan amanah. Gimana mau produktif kalau sering sakit-sakitan? Jadi, ngatur pola tidur, makan makanan yang halal dan bergizi, sama olahraga itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan di zaman yang super berisik ini, pilar mental jadi sangat krusial. Aset kita yang paling berharga sekarang ini adalah perhatian. Makanya, kurangi deh multitasking. Coba fokus pada satu pekerjaan. Dan tahu nggak, ibadah kita, terutama sholat, itu adalah latihan fokus mental terbaik. Mencapai khusyuk itu sama dengan melatih otot fokus kita. Oke, kalau ketiga pilar tadi sudah kokoh, maka konsep produktivitas kita akan meluas, jauh melampaui kepentingan diri sendiri. Produktivitas kita sekarang adalah tentang dampak kita untuk dunia. Ya, produktivitas yang sejati itu adalah saat kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saat kita bisa memberi manfaat untuk orang lain, untuk komunitas kita, itulah tujuan yang lebih besar. Dan puncaknya, tujuan paling utama dari semua ini adalah sebuah konsep yang luar biasa, yaitu amal jariah. Ini adalah produktivitas yang dampaknya, yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, setelah mendengar semua itu, pertanyaannya sekarang adalah, apakah buku Muslim Produktif ini adalah panduan yang tepat untuk Anda? Coba kita lihat sisi positif dan juga batasannya. Kelebihannya, buku ini sangat praktis, bahasanya enak dibaca, dan strateginya bisa langsung kita coba. Benar-benar jembatan antara iman dan tips produktivitas modern. Tapi, perlu diingat juga ya, ini bukan kitab kajian teologi yang mendalam. Jadi kalau Anda mencari analisis keilmuan dari seorang ulama, mungkin ini bukan buku yang paling pas. Pada akhirnya, buku ini adalah sebuah motivator yang sangat kuat. Buat siapa? Buat kita semua yang mau setiap tetes keringat kita punya tujuan spiritual. Seperti kutipan ini, Muslim yang paling produktif adalah mereka yang hidup dengan tujuan. Dalam banget kan?
Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Setelah mendengar semua ini, kira-kira satu tindakan bermakna apa yang akan jadi prioritas utama Anda mulai hari ini? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.